Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo Bunda cantik, selamat datang kembali. Nah, berbagi kegiatan di malam ini ya teman-teman. Dan ini anak-anak sudah sarapan, sudah makan. Saatnya ini ngobrol, dan ternyata si adik itu lagi ngambek teman-teman sama kakaknya, tidak tahu ya. Seperti itulah anak-anak ya, terkadang dia lagi rame, terkadang lagi akur-akur, terkadang lagi ngambek-ngambekan. Dan itu tadi kakak Hafiz pungut-pungutin mainannya karena besok itu rencananya mau ke rumah kakak, mau ke rumahnya sepupunya, jadi harus diberesin mainan seperti itu. Dan kalau kita mau keluar, anak-anak pasti semangat sekali, dan disitulah waktunya emaknya nyuruh ini nyuruh itu, minta tolonglah untuk bereskan mainan dan lain-lain juga. Dan ini selanjutnya kalau malam itu wajib sekali untuk cuci piring ya teman-teman ya, selagi air masih masih mengalir, saya gercep untuk cuci piring. Sebenarnya sih ini sudah mulai numpuk ya teman-teman ya, kita nggak apa-apalah, kita kerjain aja dulu. Dan tripodnya tadi itu agak goyang-goyang karena saya simpan tripod itu pas di belakang pintu WC, belakang pintu ke kamar mandi begitu ya, ke laundry room. Dan ternyata Pak suami itu mau ke WC, jadi menghalangi tripod ya. Dihalangi sama tripod maksudnya. Nah, ini selanjutnya untuk dibilas-bilas ya, seperti ini saja sih teman-teman, tidak usah yang gimana-gimana. Maksudnya kalau saya bikin video itu tidak harus pindah-pindah ke sini ke sana, paling memperlihatkan yang jelasnya saja. Kemudian paling saya pindah-pindahin tripodnya itu 2 kali atau 3 kali. Dan jangan lupa juga untuk menggosok-gosok wastafelnya dan juga saringannya, karena terkadang itu mengundang hewan-hewan kecil datang karena ada bau-bau yang tidak sedap ya. Mungkin saja sih mereka itu para hewan-hewan kecil datang untuk mencari makanan, jadi kita harus singkirkan. Walaupun saya itu masaknya cuman masak yang simpel-simpel, yang cemplung-cemplung saja, tapi tetap ya pasti ada percikan air, percikan minyak, jadi wajib sekali untuk lap-lap seperti ini. Terkecuali teman-teman kalau air itu tidak mengalir, saya nggak ngapa-ngapain, pokoknya beresin dapur pun tidak. Paling saya ngumpulin piring-piring ke wastafel untuk siap dicuci besoknya, seperti itu. Atau paling enggak misalnya saya sudah kumpulin piring-piring semuanya yang kotor di wastafel, dan tiba-tiba airnya itu mengalir tengah malam, apakah itu jam 11 atau jam atau jam 12 ya, pasti Pak suami cuci sendiri seperti itu ya. Jadi harus dikumpulkan di tempat cuci piring supaya bisa terlihat. Dan lanjut lagi, ini mau sikat-sikatin tungku kompornya karena sudah mulai kotor teman-teman. Dan di sini saya pakai sikat gigi bekas yang sudah tidak terpakai lagi supaya memudahkan. Karena kalau pakai penggosok besi itu susah teman-teman, kayak nyangkut-nyangkut begitu. Padahal tadi sudah digosok-gosokin sinknya, ternyata masih ada yang harus dicuci ya. Tidak apa-apalah, nanti dibersihkan lagi ya teman-teman. Kalau cuci tungku kompor itu biasanya berapa kali
dalam 1 minggu ataukah sekali seminggu atau dua kali begitu. Kalau saya sih ya tergantung dari kotornya ya. Kalau sudah terlihat kotor baru dicuci. Nah ini mau tutup apa namanya, rapihin itu si gordeng kolong dapurnya. Dan di sini pas suami datang, saya tidak tahu dia bahas apa, kayaknya sih celana sama bajunya ya, katanya serasi. Hai. Oke, dan di sini lanjut lagi mau ngapain ya? Oh, ternyata mau rapihin si kasur. Ini kan persiapan untuk bobok malam. Untuk bobok, untuk tidur malam. Jadi walaupun sudah dirapikan paginya itu atau siangnya, tetap saja ya kalau malam itu harus, atau bagi saya wajib sekali bersih dan terhindar dari yang namanya pasir-pasir teman-teman. Ada yang sama nggak sih kayak saya itu kalau mau tidur pasti dihempaskan semua dulu sampah-sampahnya, terutama pasir ya teman-teman. Gak enak rasanya tidur kalau masih ada pasir-pasir di sana. Dan setiap kali saya beres-beres seperti ini pasti tali selimut bantalnya itu seperti ini ya, itu terlepas. Jadi saya ini dulu rapikan lagi, karena tidak tahu ya anak-anak itu kalau dapat bantal guling tali-talinya itu pasti tarikin. Tidak tahu ada apa di sana. Di sini nggak tahu kenapa rajin sekali, padahal mau sholat isya kenapa sajadahnya dilipat kembali. Tadi itu sudah dipakai waktu sholat maghrib, dan biasanya nanti sholat isya baru saya simpan nanti setelah sholat isya baru saya simpan sajadahnya di lemari. Tapi di sini rajinnya kebangetan. Simpan sajadah padahal belum sholat isya. Nah oke, ini jilbab-jilbabnya teman-teman saya juga simpan kembali, walaupun bukan tempatnya sih ya, tapi setidaknya tidak terlihat berantakan ya. Seperti itulah kalau kita mau kemana-mana cari jilbab yang sesuai dengan baju, sesuai dengan roknya, dan disimpan begitu saja. Tidak dikembalikan ke tempatnya ya, biasalah seperti itu ya. Dan ini anak-anak mau sholat dulu. Biasanya sih kalau mereka ke masjid, dia ke masjid, tapi biasanya sih kalau azan di masjid itu biasanya dia ke masjid. Tapi untuk sekarang ini karena dia tidak kena hujan, jadi mereka tidak ke masjid tadi depan rumah. Jadi saya ajakin sholat di rumah bersama-sama. Tapi di sana tadi sholatnya tidak diambil ya teman-teman, di skip saja, soalnya supaya khusyuk begitu. Dan tidak ada video. Nah oke, ini lanjut lagi mengaji teman-teman. Wajib sekali setiap malam itu rutin harus mengaji teman-teman. Walaupun tidak mengaji, walaupun tidak baca Quran, setidaknya dia belajar, adalah aktivitas seperti belajar membaca atau menulis dan baca Quran. Sebenarnya sih saya memprioritaskan untuk membaca Quran setiap hari supaya mereka itu pintar, kemudian menyimak hafalan si kakak Hafiz. Dan sekarang itu sudah mulai sudah mulai dilupakan teman-teman. Di sini saya berhadapan dulu sama si adik. Nah tingkahnya seperti itu ya kalau lagi mengaji. Tapi bunda atau mama di rumah jangan langsung marah ya kalau anak-anak seperti itu. Wajar memang kalau anak laki-laki banyak bergerak, karena seperti itulah memang dia diciptakan. Tapi dia tetap konsentrasi kok untuk belajar. Apa yang kita ajarkan itu tetap masuk di otaknya.
Dan selanjutnya ini untuk kakak Hafiz, karena tadi itu saya saya suruh dia untuk ambil Iqra-nya saja supaya dibaca, dan ternyata dia ambil baca Quran yang besar, katanya mau baca Asmaul Husna. Jadi di sana tadi pas saya ajarkan si Ade, dia juga baca Asmaul Husna atau nama-nama lain dari nama Allah atau nama-nama Allah. Dan di sini saya lanjut untuk menyimak hafalannya, yaitu juz 30 teman-teman. Ya ampun, sudah mulai lupa, padahal sudah beberapa ayat sudah beberapa surah dihafal dari juz 30 ya, mulai dari An-Naba. Tapi ya begitulah, namanya juga anak-anak yang aktif bermain nonton. Kalau disuruh itu tidak tahulah mau ngapain mau marah juga nggak boleh ya. Nah ini lanjut lagi, mau bikin jadwal untuk mau checklist jadwal untuk hari ini, apakah terlaksana sesuai harapan sesuai jadwal ataukah tidak. Di sini saya hapus semuanya dulu karena saya juga mau langsung mau bikin jadwal untuk besok itu mau ngapain dan sebagiannya saya checklist. Alhamdulillah ada sih beberapa yang tidak terlaksana ya atau tanda silang, dan kebanyakan yang sudah terchecklist. Dan sebagai ibu rumah tangga yang juga mengerjakan hobi di luar atau bekerja, ya memang harus membuat jadwal seperti ini ya teman-teman. Walaupun sedikit ya diusahakan untuk konsisten ya. Meskipun ada beberapa sih yang belum terlaksana ya, setidaknya kita belajar, namanya juga belajar ya, tidak langsung sempurna. Dan di sana di kertas yang sebelahnya itu, di sana itu ada beberapa jadwal satu minggu sekali, ada juga yang sekali sebulan pekerjaan rumah begitu ya, yang memang harus rutin untuk dikerjakan dalam satu minggu sekali, pekerjaan yang dikerjakan dalam sekali sebulan seperti itu. Tapi kalau yang seperti cuci piring, beres-beres, mencuci, itu setiap hari ya teman-teman, tidak usah dicatat lagi pastinya kita spontan untuk mengerjakan setiap hari. Dan tidak tahu kenapa ya di sebelah sana itu agak gelap, padahal di sini lampunya masih menyala, anak-anak juga masih bermain. Tapi ya begitulah, tidak tahu juga kenapa. Dan di sini saya memakai cahaya memakai tambahan lampu dari HP teman-teman, karena saya tidak punya tripod yang ada ring lightnya. Di sini saya pakai tripod biasa. Nah ini anak-anak tuh masih tidur, dan tadi saya isi kembali botolnya karena akhir-akhir ini selalu haus teman-teman di malam hari. Si adik juga selalu minta air tengah malam, jadi daripada ke dapur bolak-balik mending kita sediakan saja di sini ya. Nah di sini anak-anak saya suruh untuk tidur, simpan dulu mainannya karena besok kita mau jalan. Oke teman-teman semuanya, itulah rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.